Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mutia Hilda dari kelas 12 I1 ingin menyampaikan materi tentang beberapa hal yang disunahkan yang perlu diperhatikan ketika sholat Idul Fitri. Sebagaimana kita tahu bahwasanya ciri khas dari hari raya kaum muslimin adalah hari raya tersebut terjadi setelah ibadah dan dibuka dengan ibadah juga. Seakan-akan kebahagiaan tersebut adalah kebahagiaan setelah ibadah. Kita punya dua hari raya besar, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, sekarang yang dibahas adalah hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri dibuka dengan ibadah berpuasa selama sebulan, berjuang mengalahkan hawa nafsu, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kemenangan dengan lebaran. Hari raya Idul Fitri ada beberapa hal yang disunahkan yang perlu diperhatikan ketika sholat Idul Fitri, yaitu yang pertama disunahkan untuk berhias, memakai baju yang bagus, dan memakai minyak wangi. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum pernah berkata, ayahku Umar bin Khattab mengambil sebuah jubah yang terbuat dari kain sutra yang dijual di pasar. Kemudian Umar ambil dan bawakan baju tersebut kepada Nabi. Kemudian Umar berkata, "Ya Rasulullah, belilah baju ini. Berhiaslah engkau dengan baju ini dalam rangka untuk Id dan dalam rangka menyambut tamu." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ini baju bagi orang yang tidak dapat bagian di akhirat." Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari dan Abu Daud. Maksudnya, karena kita kaum muslimin diharamkan di dunia untuk memakai baju yang terbuat dari kain sutra. Ini hanya dipakai oleh penghuni surga. Ini dalil bahwasannya lebaran dan menjamu tamu hendaknya kita memakai pakaian yang bagus. Dan di antara bentuk bersenang-senang di hari lebaran adalah memakai baju yang bagus dan memakai minyak wangi. Dan di antara bentuk memuliakan tamu adalah kita pakai baju yang bagus. Memakai pakaian yang bagus adalah salah satu hal yang sudah ma'ruf diketahui oleh para sahabat untuk Idul Fitri dan Idul Adha dan juga menyambut tamu. Oke, yang kedua, disunahkan mandi ketika hari lebaran sebelum menuju lapangan untuk sholat Idul Fitri. Dari Nafi, beliau berkata, adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mandi pada hari raya Idul Fitri sebelum beliau keluar menuju lapangan untuk sholat Idul Fitri. Dari Sa'id Ibnu Musayyib, seorang tabi'in, beliau berkata, sunnah yang berkaitan dengan Idul Fitri ada 3, yaitu yang pertama, berjalan menuju lapangan, yang kedua, makan sebelum keluar menuju lapangan untuk sholat, yang ketiga, mandi sebelum pergi untuk sholat. Oke, yang ketiga adalah dilarang untuk berpuasa pada hari lebaran. Ini adalah satu perkara yang ma'ruf, tidak boleh kita berpuasa di hari lebaran, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada puasa pada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dan ini perkara yang ijma' dan disepakati oleh para ulama. Sebagian disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Haram untuk berpuasa pada 2 hari raya, puasa model apapun tidak boleh. Apakah itu puasa nazar, puasa sunnah, puasa kafarah, dan puasa apapun tidak boleh, hukumnya adalah haram. Yang keempat, disunahkan menyegerakan makan sebelum berangkat menuju sholat Idul Fitri. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW tidaklah keluar untuk sholat Id sampai beliau makan beberapa butir kurma dan beliau makan dengan jumlah ganjil. Dari Abdullah bin Buraidah, beliau berkata, adalah Rasulullah SAW tidak keluar untuk sholat Idul Fitri sampai beliau makan dulu. Sebaliknya, kalau Idul Adha, Rasulullah tidak makan dulu tetapi sholat dulu. Setelah sholat menyembelih hewan kurban dan makan dari hewan kurban tersebut. Yang kelima, disunahkan sholat Id di lapangan terbuka. Nah, ini sunnah yang selalu dikerjakan oleh Nabi SAW ketika Nabi di Madinah. Padahal kita tahu di Masjid Nabawi pahalanya berlipat ganda, 1000 kali lipat. Tapi untuk sholat Id, Nabi sengaja meninggalkan Masjid Nabawi untuk berkumpul di lapangan.
Hikmahnya, Eid adalah hari berkumpul dan kaum muslimin bisa berkumpul diimami oleh seorang imam dan itu saatnya syiar. Begitu hebatnya umat muslim ketika berkumpul di suatu lapangan dengan jumlah yang banyak menunjukkan syiar Islam. Namun sholat di masjid juga boleh, akan tetapi yang terbaik adalah sholat di lapangan. Oke, yang keenam adalah di antaranya sunnah adalah semua wanita disuruh Nabi keluar untuk mengikuti sholat Idul Fitri. Dari Ummu Attiyah radhiyallahu anhum, beliau berkata, Rasulullah SAW menyuruh kami untuk mengeluarkan para wanita untuk ikut sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Mereka adalah para wanita remaja yang sudah balik atau menjelang balik. Bahkan wanita yang sedang haid pun disuruh keluar oleh Nabi SAW untuk ikut serta pergi ke lapangan untuk menyertai sholat Id. Demikian juga wanita-wanita yang dipingit maka disuruh keluar oleh Nabi SAW. Adapun wanita-wanita haid, maka mereka tidak sholat tetapi mereka menghadiri kebaikan dan keberkahan hari tersebut. Khilaf di kalangan para ulama. Hukum asalnya mereka di rumah yang Allah berfirman, hendaknya kalian menetap di rumah. Disuruh keluar rumah apakah mereka dalam kondisi haid atau tidak, gadis atau tua, ini hukumnya wajib atau sunnah. Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama memandang hukum mengeluarkan mereka untuk ikut sholat hukumnya adalah wajib, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih condong kepada pendapat yang ini. Yang ketujuh, disunahkan berjalan menuju lokasi sholat Idul Fitri. Dari Umar radhiyallahu anhum, beliau berkata, adalah Rasulullah SAW kalau sholat Id beliau pergi ke lokasi dengan berjalan kaki dan juga pulang dengan berjalan kaki. Para ulama mengatakan bahwasanya inilah sunnahnya dan berkonsekuensi dengan hadis ini. Disunahkan seorang keluar menuju sholat dengan berjalan kaki dan disunahkan tidak naik kendaraan kecuali ada uzur lokasi sholat jauh atau sakit. Demikian aku pergi ke masjid dengan berjalan kaki dan balik juga dengan berjalan kaki. Yang ke-8, mengambil jalan yang berbeda antara pergi dan pulang. Dari Ibnu Umar, beliau berkata, adalah Rasulullah SAW kalau hari Lebaran beliau pergi lewat satu jalan dan pulang lewat jalan yang lain. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.